Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaini, NPM saya 19630828. Saya dari kelas 4 reguler pagi Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metode selection sort dan metode astagfirullahaladzim. Metode bubble sort. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, bukalah aplikasi NetBeans IDE 8.2. Pada video ini, saya akan menyambung project dari metode binary Java dan metode sequential Java. Jadi saya tidak membuat projectnya lagi, langsung saya sambung di sini saja. Caranya yaitu klik pada default, klik kanan, terus new, terus Java main class. Pada bagian class name kita hapus. Kita ganti menjadi namanya metode selection sort. Kita kontrol C, terus kita pastekan di sini. Namanya terserah sih apa aja. Cuma namanya harus sama ini biar mudah mengingatnya gitu. Terus kita klik finish. Nah, ini dia tampilannya. Terus pada video ini saya sudah mempersiapkan codingannya. Yang ini codingannya. Biar mempersingkat waktu pada video ini. Selanjutnya kita copy dulu codingan tersebut ke NetBeans versi 8.2. Kita copy. Ctrl C, terus kita paste di bawah todo. Ini ke atas, bukan di sini lah. Nah, ya di sini. Di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Pada scanner scan berfungsi sebagai buat objek scanner. Terus pada bagian input jumlah data, maksudnya pada bagian sistem out print sampai for int berfungsi sebagai input jumlah data. Terus pada bagian int ini berfungsi sebagai array untuk nilai setiap data. Terus pada sistem sampai sistem out berfungsi sebagai tampilan data sebelum disorting. Terus sistem out sampai for int berfungsi sebagai proses selection sort. Terus yang bagian if sampai if tukar berfungsi sebagai perubahan dari yang terkecil ke terbesar dan terbesar ke yang terkecil. Terus pada bagian pesan sampai sistem out berfungsi sebagai pertukaran data. Terus pada sistem out sampai sistem out print data kali berfungsi sebagai menampilkan data setelah disorting. Baiklah, langsung saja kita coba aplikasinya. Kita compare dulu, terus baru kita klik kanan, run file. Masukkan jumlah data. Jumlah data yang di atas ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita akan memasukkan 8. Enter. Input nilai data ke 1. Data ke satunya berapa? 63. Data keduanya 09. Terus data yang ketiganya 00. Terus data yang keempatnya 03. Data kelimanya 28. 01. 19. 90. Nah, ini dia literasinya. literasi 1, literasi 2, literasi 3, literasi kayak ini ya.
literasi 4, literasi 5, literasi 6, 7, dan literasi 7. Maka akan tampil data setelah disorting. Datanya kan mana tadilah di codingan sini. Perubahan ini kan strip apalah namanya ini saya lupa. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Data setelah disorting 0, 1, 3, 9, 19, 28, 6, 3, 90 ke yang kecil. Kalau kita ubah yang jadi ini, kita copy dulu, kita paste ke sini, maka yang akan tampil nanti terbesar ke yang kecil. Ini kebalik, misalnya jadinya 90, 63, 28, 19, 93, 10. Kita coba compile dulu, terus baru kita run. Masukkan data yang akan dicari. Bukan ini nih. Klik kanan pada bagian metode, terus klik kiri pada mouse, run file. Nah ya kan, baru masukkan jumlah data. Jumlah datanya tadi kan 8, 63, 09, 00, 03, 28, 01, 19. Ini bukan 01, 19, 90. Nah, baru. Nah, maka dia akan tampil dari yang terbesar dulu baru ke yang terkecil. Ini sama pada literasinya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke-8-nya data yang ini, nih data yang sudah disorting ini. Selanjutnya kita akan mencoba pakai npm dan tanggal lahir saya. Kita ubah dulu di bagian sini tadi menjadi ke yang terbesar, yang terkecil ke terbesar terlebih dahulu. Kita compile, terus kita run. Masukkan jumlah data sama 8. Input ke 1, 19, 63, 08, 28. Apalagi tadi ya? 3 November 2001, 03, 11, 20, 01. Terus kita tekan enter. Nah, maka yang akan timbul dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Indeksnya juga, literasinya juga sama sampai ke 7. Apakah data 19 sudah benar pada urutannya? Data 19 tukar dengan data 1 benar. Data 63 benar, semua sudah benar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode selection sort. Kita buka terlebih dulu Microsoft Word kita tadi. Metode selection sort. Di sini saya akan menjelaskan metode selection sort terlebih dahulu, baru kita akan pindah ke metode bubble sort. Astagfirullah. Mana tadi ya? Nah, metode selection sort. Selection sort merupakan salah satu metode pengurutan yang memiliki algoritma yang cukup gampang dalam penulisan codingnya dibanding bubble sort. Selection sort jelas lebih baik dari segi kecepatan proses pengurutannya, karena inti dari algoritma selection sort ialah mencari nilai yang paling kecil. Penjelasan algoritma selection sort. Jumlah literasi untuk selection sort ialah berjumlah sebesar jumlah data 1 untuk kasus di atas. Maksudnya di atas codingan yang di bawah codingan ini. Jumlah datanya ialah 8, maka jumlah literasinya adalah sebesar 8 kurang 1 sama dengan 7. Makanya tampilannya ini sampai 7 saja. Terus keterangan bahwa nilai data yang sudah ditukar, nilai yang paling kecil tidak akan dibandingkan lagi untuk proses literasi berikutnya. Berikut ilustrasi lengkap yang kasus di bawah ini. Nah, ini dia kasusnya. Kita coba pindah dulu ya ke bagian yang terbesar ke yang terkecil.
Ini kan tadi yang terkecil ke yang terbesar, terus terbesar yang terkecil. Terus kita compile, klik kanan, run fill. Masukkan jumlah data. Kita masukkan npm kita tadi. npm maksudnya jumlah berapa npm kita. Misalkan tadi coba kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita masukkan 8. 19 input nilai ke 1, 63 yang kedua, 08 28 03 11 2001 03 11 20 01. Nah, sudah sampai ke input nilai data ke-8, terus kita tekan enter. Nah, maka dia akan mengurutkan secara otomatis mulai dari data yang terbesar ke yang mengurutkan angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Selanjutnya kita akan memasuki pada bagian apa ya, lupa. Bagian metode bubble sort. Baiklah, langsung saja kita coba. Caranya sama, klik default, klik kanan, new, terus kita tambahkan Java main class-nya. Kita copy dulu metode bubble sort-nya biar gampang saat dicari nanti atau mencari filenya. Kita gabung, terus kita klik finish. Nah, udah kan tampilan dasar codingannya. Terus kita kopikan codingan yang sudah saya buat tadi di Microsoft ke NetBeans IDE versi 8.2. Kita kopikan, Ctrl C, terus kita pastekan di bawah todo code application logic here. Ctrl P. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Fungsinya itu sama-sama aja, kurang lebih lah pada bagian metode binary, metode bubble sort, metode selection sort, metode sequential. Pada bagian scanner, scan berfungsi sebagai buat objek scan. Pada bagian sistem berfungsi sebagai input jumlah data. Terus pada input nilai tiap data, maksudnya pada bagian int berfungsi sebagai array untuk menampung nilai tiap data. Terus input nilai datanya mulai dari sistem sampai data ini. Tampilan data sebelum disorting mulai dari system out sampai system out juga. Ini system out print ini berfungsi sebagai tampilan data sebelum disorting. System out print proses bubble sort sampai string pesan ini berfungsi sebagai proses bubble sortnya, prosesorannya nanti. Selanjutnya yang if sampai system out berfungsi sebagai perubahan data dari yang terkecil ke terbesar dan terbesar ke yang terkecil. Yang buka kurung tutup kurungnya itu yang dipindah-pindah, kita ganti. Terus pada sebagian system out print data setelah disorting sampai system out print data berfungsi sebagai tampilan data setelah disorting. Baiklah, langsung saja kita run aplikasinya. Yang pertama kita compile terlebih dahulu. Nah, udah kan, build useful. Terus kita klik kanan pada mouse, kita run fill. Masukkan jumlah data. Di sini kita akan Di sini kita akan mencoba data pada bagian 63090003. Salah nih, pada ini nah, astagfirullah. Pada bagian 6309000328011990, baru nanti kita akan mencoba
dengan NPM saya. Ini NPM saya dan ini dari tugasnya. Masukkan jumlah data sama seperti tadi 8. Enter. Data ke 1 masukkan 63 09 00 03 28 01 19 90. Maka dia akan tampil literasinya. Literasi ke-1, literasi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan ke-7, ke-8-nya hasil dari urutan mulai dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Bandingan 0 dengan 1. Di sini banyak yang ditukarnya. Ini proses penukarannya, penjelasannya. Nah. Terus kita coba mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Tinggal kita ubah tutup kurungnya tadi saja. Mana ya? Nah, ini dia. Kita ubah ke data yang terbesar ke data yang terkecil. Kita compare dulu, terus baru kita run. Nah, masukkan jumlah data 8. Masukkan data 1 sampai ke 8. 63 09 00 03 28 01 1990. Enter. Nah, dia akan mengurutkan data yang paling besar ke data yang paling kecil. Selanjutnya kita akan mencoba dengan NPM dan tanggal lahir saya. Kita ubah dulu pada bagian tutup kurungnya tadi. Mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Terus kita compare, baru kita run. Sama kayak tadi, 8. Masukkan data ke 1 sampai ke 8. Mana NPM saya? 19 63 08 28. Terus tanggal lahir saya 03 11 20 01. Terus kita tekan enter. Maka dia akan otomatis mengurutkan mulai data yang terkecil ke data yang terbesar. 138 11 19 20 28 63. Selanjutnya kita akan mengurutkan data yang terbesar, data yang paling besar ke data yang paling kecil ini. Kita ubah pada bagian tadi, tutup kurungnya. Salah. Nah, ini dia. Selanjutnya kita compile. Terus kita run file. Masukkan jumlah data. Masukkan saja 8. Terus nilai 1 sampai ke 8-nya tadi kita masukkan lagi. 19 63 08 28. Tanggal lahir saya 03 bulan 11 20 01 atau 2001. Terus kita tekan enter. Nah, data setelah disorting, maka tampilan datanya akan mulai dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Nah, ini dia tampilannya. Tampilan dari literasinya. Literasi 1, literasi 2, literasi 3, literasi 4, literasi 5, literasi 6, literasi 7 dan 8. 8 ini hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode bubble sort. Metode bubble sort. Metode bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling banyak digunakan di kalangan pemrogramer dikarenakan penggunaannya yang simpel dan sederhana. Namun, di balik kesederhananya itu, terdapat proses algoritma yang terlalu lama sehingga bisa dikatakan bahwa metode bubble sort merupakan metode yang paling lambat dibanding dengan metode pengurutan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma metode bubble sort. Dalam bubble sort, jumlah literasi sebanyak
Iya, bobot shot. Dalam bobot shot jumlah literasi dalam bobot shot jumlah literasi sebesar banyaknya data di atas. Jumlah data ialah 8, maka jumlah literasinya ialah 8. Selain itu, setiap literasi terdapat juga proses yang jumlahnya ialah sebesar banyaknya data. Di atas jumlah datanya ialah 8, maka jumlah proses setiap literasinya ialah 8. Dan untuk literasi berikutnya harus dikurangi 1. Nah, ini dia nanti harus dikurangi di 1 sini. Selanjutnya, proses pertukaran data dimulai dari data pertama dibandingkan data yang kedua, atau bisa digambarkan dengan data, ini buka kurung tutup kurung tadi, data n tambah 1, lakukan langkah ini sampai berada pada data terakhir. Ini sampai pada data terakhir. Di mana tadi ya, ada saya melihat tadi. Nah, ini dia. Lakukan langkah ini sampai berada pada data yang terakhir, sampai yang terakhir ini. Sampai terakhir codingannya. Sekian video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.